Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Ahmad Ilham dengan NIM 9011121059, dan yang kedua yaitu Farah Syifa dengan NIM 9011121037. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian sebagaimana kita presentasikan minggu lalu dari kelompok kami yang terkait materi dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama yaitu Nurhadiatul Husna dari kelompok 8, yang dimana pertanyaannya, jelaskan menurut Anda mengapa sebagian ulama tidak menjadikan mazhab sahabi atau perkataan sahabat sebagai landasan hukum yang mutlak harus diterima. Nah, mazhab sahabi merupakan dalil para ulama hukum fiqh untuk mengatasi permasalahan yang ada di kalangan umat Islam. Mazhab sahabi berarti pendapat orang sahabat, dan pendapat itu menyebar ke sahabat lain tanpa ada sahabat yang menentangnya. Mazhab sahabi merupakan hukum yang berasal dari pendapat sahabat. Hukum ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena perintah yang dapat bukan dari Allah dan kita tidak mengharuskan untuk mengikutinya. Pertanyaan kedua yaitu dari saudari Andi Fira Yulianti Amir dari kelompok 9, yang dimana pertanyaannya, mengapa urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam walaupun terdapat adat yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, para ulama sepakat bahwa tidak semua urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak menyebabkan kemasadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Dan keempat, tidak berlaku dalam ibadah madhah. Dan terakhir, urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Baiklah, pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya yaitu Farah Syifa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hasmarina. Adapun perbedaan yang dilarang dalam Islam adalah perbedaan dalam persoalan akidah, yaitu persoalan yang berbeda dengan jumhur umat. Perbedaan yang berorientasi mengikuti hawa nafsu tanpa menghiraukan dalil syara', memaksakan dalil untuk tunduk pada hawa nafsu. Perbedaan jenis ini menyebabkan perpecahan umat dan kehancuran. Sebagaimana telah disebutkan, sesungguhnya para ulama dan fuqaha telah meletakkan aturan yang telah mereka tetapkan pada diri mereka, yaitu akhlak dan etika dalam berbeda pendapat. Dapat diringkaskan, aturan-aturan yang mesti dijaga dalam menyikapi persoalan khilafiyah yang digali dari perkataan dan perbuatan para ulama sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain dengan pendapat atau pandangan yang dipilih. Kedua, tidak mengingkari pendapat orang lain dalam persoalan ijtihad. Ketiga, tidak malu untuk kembali kepada kebenaran jika ia melihat pandangannya keliru, dan tidak merasa risih dengan kebenaran yang muncul atas lisannya atau lisan orang lain. Kemudian yang terakhir, menghindari persoalan yang mengundang kekisruhan. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan saudari Nur Fatona. Pada hakikatnya, istihsan digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemudaratan yang lebih sedikit. Sehingga istihsan bisa dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebab istihsan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syara' yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan dengan kias, atau dalam kata lain umumnya nas. Baik, yang kemudian pertanyaan dari kelompok 12 atas nama Raihan Ikram Wahyudi. Sumber hukum adalah sesuatu yang kepadanya didasarkan hukum syara'. Maksudnya yaitu suatu wadah yang darinya dapat ditimpa suatu hukum atau wadah yang darinya dapat ditarik dalil-dalil satu hukum syara'. Karena isinya adalah dalil-dalil syara'. Dalil hukum adalah sesuatu yang digunakan oleh hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan,
secara pasti dan atau sesuatu yang padanya terdapat penunjukan pengajaran baik dapat menyampaikan kepada sesuatu yang meyakinkan atau kepada dugaan kuat yang tidak meyakinkan. Sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan itu menurut saya berkedudukan sebagai dalil hukum, bukan sumber hukum. Karena sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan tersebut adalah suatu metode dalam berijtihad. Metode atau cara ini yang nantinya akan menghasilkan yang namanya dalil hukum, bukan sumber hukum. Karena sumber hukum adalah keseluruhan dari dalil hukum dan tempat atau wadah mengambil dalil hukum. Sedangkan metode adalah cara mendapatkan suatu dalil hukum yang belum diperjelas di dalam sumber hukum. Dalam hal ini Al-Quran dan hadis. Baik, pertanyaan terakhir yaitu dari saudara Umar Dhani dari kelompok 13, yang dimana pertanyaannya dalam bakal Anda, mengapa istihsan masuk dalam kategori hukum yang tidak disepakati, sementara secara etimologi istihsan memiliki makna suatu yang baik. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya atau hadis. Dalam ayat tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa anjuran untuk selalu mengembalikan segala penyelesaian dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak adanya anjuran untuk menyelesaikan persoalan dengan istihsan, sehingga istihsan tidak dianggap sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara. Selain itu, menurut Imam Syafi'i, berhujjah dengan istihsan bukanlah termasuk dalam dalil syara, melainkan hukum buatan atau wad'iyah, yakni atas dasar mencari yang enak saja serta lebih cenderung menurut hawa nafsu dan akal si mujtahid saja. Demikianlah itulah pembahasan dari hasil diskusi tanya jawab dari teman-teman sekalian. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.